pendidikan publik agar politik yang inklusif ini bisa menjadi kenyataan. Yang saya sampaikan di slide ini adalah rumusan-rumusan elektoral maupun rumusan-rumusan non elektoral tentang bagaimana inklusi politik. Nanti aja kapan-kapan kita display kalau diperlukan. Tapi kita kembali ke pertanyaan dulu tadi. Di Jawa Timur kan kita selalu katakan ini breakthrough karena tiga kandidat gubernur kami, tiga kandidat gubernur di Jawa Timur. Ini saya KTP DIY, jadi nggak bisa menyebut kami lagi ke Jawa Timur. Oh gitu ya. Nggak bisa milih Mbak Lulu saya. Tidak sementara lah Mas. Doa. Jadi di tiga kandidat gubernur kami itu perempuan. Saya kira ini tidak ada ini. Tiga kandidat perempuan, tidak ada semua kandidat kepala daerah yang all female kandidat. Di dunia nggak ada, cuma Jawa Timur. Hanya di Jawa Timur. Sebagai orang Jawa Timur saya bangga. Siapapun yang menang nanti, yang penting Mbak Lulu gubernurnya kira-kira. Amin. Tolong catat ini. Mbak Nana, jadi menurut saya mungkin jawabannya kita cek ya bagaimana Jawa Timur bisa mengkondisikan itu. Karena soal inklusi politik yang bisa memungkinkan perempuan untuk memainkan peran signifikan loh ya. Kalau peran-peran yang periferal saya kira banyak, tapi kalau kita mau memungkinkan peran yang signifikan dari perempuan, layernya banyak. Satu, kita tahu partai politik harus punya visi itu. Hambatan yang kita sering dengar dari para kandidat adalah justru dari internal partai politik. Mulai dari kebijakan parpol yang tidak ramah terhadap kondisi perempuan maupun perilaku sosial. Tadi Mas Ferry menggambarkan dengan sangat jelas dan clear bahwa ada perilaku sosial yang istilahnya Mbak Lulu dinormalkan padahal itu tidak benar. Berbicara tentang perempuan dari sudut pandang yang fisikal saja itu sebenarnya tidak benar. Tidak semua orang nyaman dipuji atau dikomentari terkait dengan penampilan fisiknya. Ya meskipun kita tahu semua orang ingin dihargai penampilan fisiknya, tapi tidak dalam konteks seksual, dalam arti ada sex appeal di situ yang ditekankan. Nah ini kan jadi normal, terus terang saja relasi ini di banyak parpol jadi normal, memuji orang dengan intonasi seksual. Menurut saya ini harus dibersihkan dulu. Jadi layer pertama yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan di parpol seperti apa situasinya, memungkinkan atau tidak. Karena jangan sampai ada inklusi semu. Kelihatannya banyak perempuan, tapi sebenarnya perempuan itu cuma ekstensi dari sebuah kekuatan dominan di parpol. Entah karena ini mohon maaf sama sekali kepada rekan-rekan yang mungkin ada di sini yang terkait dengan hal itu, dia bisa saja hanya ekstensi dari orang tuanya, saudaranya, begitu dan seterusnya. Bukan berarti itu buruk, tapi kita perlu perluas agar keterwakilan inklusi semu di parpol itu bisa diganti dengan inklusi yang real, termasuk yang tidak ada lagi suasana yang tidak nyaman. Ini poin penting yang ingin saya garis bawahi, meskipun konteks yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi ketidaknyamanan di seleksi penyelenggara pemilu, tapi saya kira ada konstruksi sosial yang sengaja diciptakan yang membuat orang tidak nyaman untuk mencalonkan diri kalau dia adalah perempuan. Tidak nyaman gitu ya. Nanti ditanya gimana itu, mertuanya nanya urusan rumah tangga gimana begitu. Suaminya memberikan tekanan lain lagi, dan lingkungan itu kan bawelnya minta ampun. Tidak semua orang misalnya sanggup melawan tekanan lingkungan, apalagi kandidat di lingkup lokal itu suara dari lingkungan dari perah itu sangat kuat. Jadi layer itu yang harus kita periksa, layer-layernya ada di mana. Yang kedua, edukasi publik. Karena bagi saya sebagai seorang akademisi, seorang guru, saya tetap meyakini bahwa edukasi publik itu sangat penting. Edukasi publik ini menentukan apakah para perempuan mau memilih kandidat perempuan, apakah laki-laki juga mau memilih kandidat perempuan. Karena kalau kita lihat banyak riset, pemilih perempuan belum tentu mau memilih kandidat perempuan. Jadi politik afirmasi belum tentu menyentuh para pemilih. Ini menurut saya agenda kita bersama nih, menyentuh para pemilih perempuan agar melakukan politik afirmasi dengan memberikan suaranya kepada kandidat perempuan. Lagi-lagi kalau di Jawa Timur kita nggak perlu afirmasi nih, kandidatnya perempuan semua, karena di proses kandidasi ada suasana yang lebih memungkinkan. Nah, selain edukasi kepada para pemilih, menurut saya edukasi kepada pembuat program tim ses di balik kandidat perempuan itu juga perlu dilakukan. Jadi bagaimana membuat
atau sebelum ke sana. Salah satu problem dari kandidat perempuan adalah belum tentu program mereka itu adalah program yang ramah terhadap kesetaraan gender. Belum tentu programnya kandidat perempuan itu memainstreaming kesetaraan gender. Karena belum tentu semua kandidat perempuan adalah pejuang kesetaraan gender. Bisa saja mereka cuma ya perempuan saja begitu ya, kebetulan berjenis kelamin perempuan. Belum tentu semuanya adalah pejuang kesetaraan gender. Juga laki-laki belum tentu semuanya anti kesetaraan gender. Justru kita melihat banyak laki-laki adalah pejuang kesetaraan gender. Nah, awareness soal program yang bersifat afirmatif terhadap kesetaraan gender menurut saya ini perlu diperkuat sehingga edukasinya itu bukan hanya kepada pemilih, tapi tim sesnya nih. Siapa tim sesnya ini yang seringkali kita abaikan mungkin ya. Tim ses itu lebih ideologis, kader-kadernya begitu, tapi menurut saya tim ses itu perlu diisi oleh mereka yang punya perspektif kesetaraan gender yang baik, yang mampu menerjemahkan ide-ide besar dari sang politisi yang sedang maju itu menjadi kerangka programatika yang sebenarnya punya potensi besar ke perjuangan kesetaraan gender. Kalau kita kembali cepat ke ceritanya Mbak Lulu tadi, salah satu isu di proses legislatif kan adalah ownership terhadap isu gender. Undang-undang kesetaraan gender, kekerasan seksual itu ownershipnya rendah. Coba kalau undang-undang mengubah sistem pemilu, ownershipnya tinggi banget. 7 jam. Ownership 3 jam selesai. Rajin, tahu-tahu rajin bekerja, efektif, efisien begitu ya. Begitu yang lain itu jadi kayaknya jadi judul movie itu. Karena 7 hours, Iya. 7 problematic hours. Jadi menurut saya itu layer-layernya ya. Sekali lagi best practices itu sudah banyak. Tinggal kita nanti menyarikan dan melihat bagaimana semua itu bekerja. Mungkin dari saya itu dulu. Soal slide saya kira kapan-kapan lah saya share aja.